Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tumbuhan atau pelantai. Pada tumbuhan biasanya mempelajari ciri-ciri dan klasifikasi tumbuhan. Nah, untuk ciri-ciri tumbuhan, yang pertama, tumbuhan memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Yang kedua, inti selnya sudah memiliki membran inti atau bersifat eukariotik. Yang ketiga, sel tubuh pada tumbuhan memiliki dinding sel. Dan yang keempat, tumbuhan tidak memiliki alat gerak aktif. Untuk klasifikasi tumbuhan, biasanya tumbuhan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tumbuhan lumut atau disebut dengan Bryophyta. Kemudian yang kedua ada tumbuhan paku atau disebut dengan Pteridophyta. Dan yang ketiga ada tumbuhan berbiji yang disebut dengan Spermatophyta. Baiklah, kita akan membahas tumbuhan lumut atau Bryophyta. Untuk ciri-ciri dari tumbuhan lumut, yang pertama itu multiseluler atau memiliki sel banyak, kemudian berklorofil dan bersifat fotoautotrof. Yang kedua, akar, batang, dan daun pada tumbuhan lumut belum bisa dibedakan. Yang ketiga, merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan talus atau lembaran dan tumbuhan berkormus atau Cormophyta. Yang keempat, tidak memiliki jaringan pembuluh. Yang kelima, habitat di tempat lembab atau basah. Nah, biasanya tumbuhan lumut ini mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit dan fase saprofit. Tumbuhan lumut ini memiliki siklus pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Nah, untuk siklus pergiliran keturunan atau metagenesis tanaman lumut dimulai dari spora. Nah, spora ini akan menghasilkan protonema. Protonema akan menghasilkan tumbuhan lumut atau gametofit. Gametofit akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Sementara antheridium akan menghasilkan sperma, archegonium akan menghasilkan ovum, sperma dan ovum akan membentuk yang namanya zigot. Dan zigot akan menghasilkan sporogonium atau sporofit. Sporofit sendiri akan menghasilkan spora kembali. Begitulah seterusnya. Untuk klasifikasi tumbuhan lumut itu sendiri dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama ada lumut hati atau Hepaticeae. Yang kedua ada lumut daun atau Bryophyta. Dan yang ketiga ada lumut tanduk atau Anthocerotophyta. Berikutnya kita akan membahas tumbuhan paku atau Pteridophyta. Untuk ciri-ciri dari tumbuhan paku, yang pertama sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua memiliki berkas pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Yang ketiga terdiri atas dua fase generasi, yaitu sporofit menghasilkan spora dan gametofit menghasilkan sel kelamin. Yang keempat, fase sporofit memiliki sifat lebih dominan dari fase gametofit. Yang kelima, habitat ada di darat, di perairan, dan ada yang hidup menempel. Untuk siklus reproduksi tumbuhan paku dimulai dari spora. Spora akan menghasilkan protalium. Protalium akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma, sementara archegonium akan menghasilkan ovum. Sperma dan ovum akan membentuk zigot. Zigot akan membentuk yang namanya tumbuhan paku, dan tumbuhan paku akan menghasilkan spora kembali. Begitulah seterusnya. Untuk klasifikasi tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada paku kawat atau disebut dengan Lycophyta. Yang kedua ada jenis paku ekor kuda atau disebut dengan Sphenophyta. Yang ketiga ada paku purba disebut dengan Xylophyta.
Dan yang keempat, ada jenis paku sejati atau disebut dengan Pterophyta. Biasanya paku sejati ini banyak dijumpai yang disebut dengan tanaman pakis. Berikutnya, kita akan membahas mengenai tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, biasanya tumbuhan berbiji ini adalah tumbuhan yang paling banyak dijumpai di mana saja. Untuk ciri-ciri dari tumbuhan berbiji ini, yang pertama, tumbuhan berbiji merupakan organisme fotoautotrof atau bisa membuat makanan sendiri melalui atau bantuan sinar matahari. Yang kedua, memiliki akar, batang, daun, dan bunga. Yang ketiga, merupakan tumbuhan heterospora. Yang keempat, bentuk tubuh tumbuhan bervariasi seperti pohon, semak, perdu, dan herba. Yang kelima, biasanya tumbuhan berbiji ini berkembang biak melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan biji. Untuk klasifikasi tumbuhan berbiji dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, untuk tumbuhan berbiji terbuka ini biasanya bakal biji tidak terlindungi daging buah dan pembuahan terjadi secara tunggal. Tumbuhan berbiji terbuka ini pun dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada namanya Gnetinae, ini contohnya melinjo. Kemudian ada Cicadinae, ini contohnya pakis haji. Kemudian ada Coniferae, nah ini contohnya pinus. Dan ada juga Ginkgoinae, nah ini contohnya Ginkgo biloba. Untuk tumbuhan berbiji tertutup biasanya memiliki ciri-ciri berdaun lebar, tunggal, dan majemuk, bakal biji terlindungi oleh daging buah, dan biasanya memiliki alat perkembangbiakan berupa benang sari dan putik. Nah, untuk klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil atau berkeping satu dan tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Nah, untuk ciri-ciri dari tumbuhan monokotil biasanya memiliki akar serabut, batang beruas dan tidak bercabang, kemudian tulang daun sejajar atau melengkung, memiliki keping biji satu, dan mahkota biasanya berjumlah 3 atau kelipatannya, dan memiliki berkas pembuluh yang tersebar pada batang. Contohnya ada tanaman pisang, padi, jagung, kunyit, kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ciri-ciri dari tumbuhan dikotil, yaitu memiliki akar tunggang, batang tidak beruas dan bercabang-cabang, kemudian tulang daun menyirip atau menjari, memiliki keping biji 2, perhiasan bunga biasanya itu berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Nah, kemudian berkas pembuluh tersusun dalam lingkaran pada batang. Untuk contohnya sendiri, tanaman dikotil ini banyak. Misalnya ada tanaman mangga, rambutan, jeruk, kacang tanah, dan lain-lainnya. Jadi, sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.